Om Swastiastu, Pak Om Bupati. Swastiastu. Siap. Tapi katanya Pak, sehat? Becik. Cik sehat. Wah, Astungkaro sehat. Ya. Ya. Bangga. Terima kasih Pak. Singgih sama-sama. Berkenan nih kita aja Siap. ngobrol dalam podcast Ainus Bali. Ya. Pak, niki yang awalan dulu niki. Siap. Sebelum Bapak jadi bupati, Bapak sebelumnya anggota DPRD Bali Ya. Ketua Komisi 3. Tuh, tiga. Kemudian terpilih menjadi bupati. Siap. Mana lebih enak Pak? Ada yang udah jadi bupati Pak. Enak sebenarnya kalau kita ngopi, menikmati pagi itu lebih enak. Ya, semuanya punya tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, semua punya tanggung jawab dan masing-masing kita sudah lakoni, itu ya. Dan Astungkaro dibawa semangat, dibawa menjadi senang, bahagia. Bahagia. Ya, hasilnya ya itulah masyarakat yang menilai. Karena itu sebuah kehormatan Pak. Ya, betul. Kehormatan yang tidak semua orang mendapat kesempatan untuk bisa melakukannya. Banyak orang yang lebih hebat. tidak mendapat kesempatannya. tidak dipilih gitu. Ya, Bapak sampun 3 tahun, kurang lebih ya. Kurang lebih Siap. 3 tahun memimpin Jember. gimana ya? Tentu sudah memahami Siap. permasalahan Siap. yang dihadapi di Jemberana. Siap. Kira-kira bisa nggak Pak di-spill program unggulannya Pak selama 3 tahun ini Pak? Apa Pak yang sudah dilakukan untuk Jemberana Pak? Perubahan apa Pak yang sudah terjadi di Jemberana Pak selama 3 tahun ini Pak? Ya, kita mulai kan dari visi dan misi ya. Visinya menciptakan masyarakat Jemberana yang bahagia. Nah, ya, berdasarkan Trihita Karana, kemudian dituangkan dalam 6 misi Sadgerti Loka Jemberana, gitu ya. Ada pelestarian, ada pengakuan lah terhadap sumber air, ya hutan, ya itu atma, dan juga hubungan kita dengan manusia, begitu ya, termasuk laut juga, begitu ya. Nah, ini dalam bentuk implementasi masuk dia ke OPD masing-masing, begitu program kerjanya, gitu ya. Nah, kemudian di luar daripada itu ada yang kita sebut Jemberana ini kan kalau kita bicara dari awal boleh saja Bali Selatan gemercing dolar gitu ya, sampai APBD-nya, PAD-nya surplus gitu ya. Surplus terus ya. Nah, bahkan kita jangankan surplus gitu ya, kita yang dibaginya nggak ada gitu ya. Nah, ini membuat kita berpikir keras bagaimana caranya Jemberana ini ya paling tidak bergeser lah, ada satu perubahan dari yang nilai PAD-nya yang sangat kecil, mudah-mudahan kita masuk ke kelas medium lah, begitu ya. Antara sekitaran 1 triliun dalam 1 tahun kan sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan spiritual yang ada di Kabupaten Jemberana, begitu ya. Dan untuk itu harus Jemberana ini kan tidak mempunyai tambang yang tidak punya juga industri manufaktur yang besar, juga tidak punya, bukan tidak punya kita, belum masuknya pariwisata ke Jemberana, begitu. Karena terbenturnya dengan persoalan infrastruktur, gitu ya. Nah, kemudian kita harus berputar nih otak, kita harus banyak inovasi yang dilakukan, gitu. Nah, kemudian inovasi itu apa, dalam bentuk apa, gitu ya. Saya merumuskannya di bidang pertanian, kemudian juga sektor perikanan yang itu, dan juga sektor jasa. Ada memang yang sudah kita bangun proyek-proyek besar di sini ya, seperti sirkuit all in one ya, terlepas dari rumah tenun, pabrik bersama coklat kakao kita RPB, kemudian juga pasar ini yang kita baru ini semuanya hasil upaya kita berkomunikasi dengan pusat. Termasuk juga dukungan daripada infrastruktur yang mungkin jalan-jalan yang ada yang sempat kita perbaiki, tempat-tempat ibadah itu semuanya dari duit minta gitu. Ada yang dari provinsi, bahkan dari Kabupaten Badung begitu. Nah, itu ya artinya apa? Kalau kita diam di Jemberana ini nggak akan bisa bergerak. Nah, untuk itulah saya mengkrit selalu kira-kira potensi apa yang bisa membuat bisa membangun untuk Jemberana dan penambahan daripada PAD Kabupaten Jemberana, begitu ya.
saya tentu harus memberikan sebagai bupati harus memberikan semangat kepada masyarakat. Di bidang pertanian hari ini kita sudah sukses tentang kakao Jembrana, coklat Jembrana. Ya itu sudah mendunia ya, dan sudah berhasil lah itu ya. Justru kalau persoalan dulu kita pusingnya di hulu kita pusingnya di hilir gitu ya. Lalu gampangnya di hulu. Sekarang kita di hulu yang pusing. Kekurangan pohon kakao yang ditanam. Itu sumbernya kurang. Karena pabrik kita udah berjalan, ini bahkan hari ini kita banyak order yang tidak bisa kita penuhi begitu untuk Cobana ini, coklat bahagia Jembrana ini banyak sekali order dari perusahaan-perusahaan juga terhadap kebutuhan daripada pasar-pasar modern yang ada di Jembrana aja nggak bisa kita mampu karena bahan pokoknya tidak dapat kita. Artinya buah yang ada di Jembrana itu buah kakaonya sudah terjual habis itu. Ada upaya untuk itu, Pak? Nah, ini kita sudah sudah MOU dengan kementerian bahwa dari Mentan, Kementerian Pertanian sudah bisa membantu menyiapkan bibit tahun ini hampir 500.000 bibit. Gitu. Ya kan? Itu kita kontinuitasnya sudah berjalan ini. Tahun ini sudah terkirim hampir 100.000 dan sudah mulai pelaksanaan penanaman begitu. Mungkin 2 bulan lagi sehingga akhirnya dalam waktu tahun ini mudah-mudahan bisa selesai. Termasuk juga karena pembenihan bibit ini agak masalah juga gitu. Jadi nggak ada bibit yang klon yang kita butuhkan itu kan MCC 02 gitu ya. Itu yang tidak ada di masih berproses terus karena banyak yang minta gitu. Nah, artinya kita pabrik kita sekarang, pabrik kakao kita Rumah Bersama ini, major project ini itu nggak boleh produksi biji kakao dari luar kabupaten. Kenapa itu, Pak? Karena kita menjaga mutu dan kualitas. Ya, jadi kekhawatiran saya hari ini, biji kakao Jembrana ini kan mahal. Ya, saya berpikir bahwa biji kakao di kabupaten lain, termasuk juga di luar Bali, ini kan jauh di bawah kita. Saya khawatir ada biji kakao dari luar Bali yang masuk ke Jembrana. Ya kan? Sehingga akhirnya merusak daripada kualitas kakao Jembrana. Nah ini saya wanti-wanti mengasih tahu teman-teman petani kita, termasuk juga di kedinasan kita, kepala desa itu, dan saya tahu kalau memang ada orang hari ini di Jembrana ada stok kakao, biji kakao dia punya lebih dari 3 ton, 10 sampai 10 ton, saya curiga. Dan jangan ini dari luar. Dari luar. Itu ya. Nah, karena persoalannya sekarang kakao kita diburu, nggak mungkin ada barang begitu. Harganya sangat bagus, begitu. Nah, itu. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian juga di sektor UMKM kita menyadari bahwa setiap kan ada istilah diskusi nih. Setiap ekonomi itu runtuh, pejabat itu bilang pasti kita diselamatkan oleh UMKM. Kenapa kita selamat? Karena kita punya UMKM. Diselamatkanlah kita UMKM. Pertanyaan saya, pernahkah kita berpikir bagaimana perlakuan kita kepada UMKM? Apa hanya retorika kalimat itu aja? Saya secara faktanya ada, bisa dilihat. UMKM itu kita tahu, usaha kecil menengah ini, dia tidak punya pasar yang bagus, ya, itu satu. Nomor 2, dia tidak bisa merchant produknya, tidak punya toko, ya, apalagi semacam etalase yang bagus, ya. Maka kami di Jembrana ini sudah membangun yang disebut dengan rumah sentra tenun. Sentra tenun dalam kurung pusat oleh-oleh Kabupaten Jembrana, ya. Semua ngumpul. Jadi seluruh produk UMKM ngumpul sini. Bahkan hari ini kita sudah dipercaya dengan Jembrana sudah mendapatkan 1.000 label produk halal, gitu ya. Jadi itu sudah melekat kepada UMKM kita. Jadi UMKM kita sudah mampu bersaing sekarang, begitu. Nah ini sangat menyenangkan sekali. Apalagi di sektor pertenunan kita punya endek, punya songket yang sudah sangat luar biasa UMKM kita. Nah itu
pertumbuhan dari sisi UMKM kita sudah sangat bagus gitu ya, sudah naik kelas. Jadi kita tinggal nunggu Jembrana itu banyak dikunjungi oleh wisatawan, maka ini akan lagi boom lagi, akan naik lagi gitu. Kemudian juga sektor lain yang kita gagas untuk pariwisata kita itu sirkuit all in one. Sirkuit all in one itu jadi seluruh kegiatan atraksi budaya, termasuk juga atraksi-atraksi kearifan lokal yang sudah ada existing, bisa dipentaskan di situ. Hari ini yang kita pastikan bahwa Mekepung salah satu budaya yang ada di Jembrana, yang nanti ini menjadi barang mahal buat Jembrana, termasuk jegok Jembrana, begitu ya. Ini semua warisan-warisan budaya yang sangat mahal di Jembrana, gitu. Nah, mungkin teman-teman ya seluruh pemirsa penonton ya yang ada Inews ini, kalau sore-sore ke ke Pecatu, ke GWK ya, ke yang di atas yang nama Uluwatu, kita kan selalu macet sore. Itu kan ada Kecak Den di sana, ya. Kecak Den itu yang melakukan Kecak Den itu manusia, ya kan? Manusia, ada cek 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 gitu ya, ada penari segala macam. Mohon maaf nih, karena yang melakukan atraksi itu adalah manusia, gampang. Jadi sangat gampang dilatih. Ya kan? Sangat lapang diarahkan gitu. Tetapi yang ada di sirkuit Eluan itu kerbau loh, Mekepung, ya. Mohon maaf ini kalau kita melatih kecak mungkin barang 1 bulan jadi itu barang, ya. Tapi melatih kerbau untuk dijadikan Mekepung itu bisa butuh 1 tahun 2 tahun baru bisa. Cukup lama. Artinya nilainya, value-nya jauh lebih tinggi yang kita punya. Jegok lagi sekarang. Jegok ini satu-satunya ada di Jembrana. Bambunya ini segini-segini misalnya. Ini pakai ya. Itu. Dan hari ini kita nggak beli bambu dari sini. Habis dari daerah lain, kabupaten lain. Maka kita juga lakukan giat sekarang penanaman bambu. Untuk nanti siapa tahu bambu yang di luar itu habis. Ya kita sudah mulai sekarang merancang, sudah ada gerakan menanam bambu yang dibantu oleh Bank BPD Bali. Saya minta CR-nya dari Bank BPD, sudah kita lakukan itu. Dan dua budaya ini kalau nanti kita padukan, manakala wisatawan kita sudah ada di Jembrana, ini wajib menjadi semacam paket traveling, paket wisata. Ya setiap tamu yang ke Jembrana wajib dia beli. Pagi jam 7 kita akan pentaskan itu Jegok dan Mekepung sampai jam 10 atau jam 9 lah, ya jam 10 paling lambat selesai. Ya mungkin kerbaunya, kalau hari ini kerbaunya ada 200 pasang kerbau. Banyak ya? Itu banyak sekali penggemarnya. Ya, karena kita sudah mulai kasih insentif ini, menghidupkan itu, ya. Ya, pelestarian itu. Jadi semangatlah, bertumbuh sekarang mulai begitu. Dan kalau ini dipentaskan itu setelah saya jam 10 mungkin ada 50 pasang aja dengan penari jegok, ya. Mereka bayar juga otomatis kan gitu, kayak nonton kecak yang ada di Uluwatu, ya kan? Nah jam 10 harapan saya setelah saya temunya nonton jegok dan Mekepung, mereka melangkah ke rumah coklat. Di situ mereka minum coklat, beli produk coklat kita, Cobana, coklat Banggai Jembrana. Habis gitu baru kita ke sentra tenun, beli oleh-oleh, ya kan? Baik itu tenun endek, ya, tenun juga songket, termasuk juga UMKM-nya, camilan-camilan dan semuanya itu. Mungkin pasar juga, pasar kita karena pasar tematik yang kita buat. Pasar Negara yang kita bangun, ya. Hari ini masih sudah 80%. Mudah-mudahan bulan-bulan Juli, Agustus sudah clear semua. Begitu sehingga akhirnya menjadi ekosistem pariwisata Jembrana yang kita buat begitu. Nah, mungkin itu satu hari tur untuk yang kita arahkan dari pemerintah. Selanjutnya mereka terserah. Mungkin wisata yang dirancang oleh investasi-investasi yang masuk di Kabupaten Jembrana. Bisa saja ke Polo, ya, bisa saja mungkin ke Tempak, Paramun dan segala macam begitu. Itu.
memang bagus Pak. Kesatuan paket wisata yang terintegrasi lah itu. Kita integrasi, ya. Cuman tantangannya adalah gimana untuk mendatangkan orang biar ke Ya. Itu jalan tol itu. situ Pak. Jalan tol itu. Ya memang ya. Maka saya dalam prinsip saya sekarang ini kasih saya jalan tol. Jembatan Mas itu pasti jalan. Jadi itu barang Pak. Jadi barang. Mampu saya mengerjakan itu. Oh. Iya Pak. Ya. Memang ya infrastruktur terutama jalan, akses itu memang sangat penting. Sangat luar biasa. Karena wisatawan tentu mempertimbangkan untuk berwisata itu jaraknya berapa lama. Iya. Keselamatannya juga, ya. Tentunya dengan ada jalan tol tentu hanya sekarang. Ya, betul. Kita harapkan semoga segera terrealisasi. Ya lah. Kita lanjut ke programnya lain Pak. Ini kebetulan kalau di nasional kan sekarang pemerintah terpilih kan ada programnya unggulannya makan siang gratis. Jembrana ternyata sudah duluan punya program makan gratis. Iya. Untuk lansia kalau masalah Pak ya. Ini masih berlanjut nggak Pak? Masih. Jadi saya sudah cek kemarin, beberapa hari kemarin saya cek turun. Hari ini sebenarnya jadwal ke situ juga kita. Yang ada gratis itu. Di daerah Kecamatan Pukutatan mestinya turun hari ini. Tapi karena kita ada udalan segala macam, jadi kita tunda itu. Jadi begini, tidak semua lansia yang bisa kita bantu, ya. Jadi ada lansia yang tanpa keluarga, saudara, gitu ya, yang juga tidak punya rumah juga, akhirnya numpang begitu. Nah, pendek kata dia lansia itu termasuk keluarga DTKS, gitu ya, gitu. Jadi baru kita kasih asupan makan pagi dan makan siang gratis, itu 2 kali, ya. Itu yang hari ini yang sudah kita lakukan sudah sampai ke 367 lansia seluruh Jembrana. 367. Dan saya yakin masih banyak lagi lansia yang tercecer yang belum masuk begitu, ya. Setiap hari Pak ya dapat Pak? Setiap hari. Dan saya sudah cek, saya memastikan makanannya apakah menunya apakah berganti atau tidak, sehat apa tidak, segar apa. Dari yang saya kunjungi itu semua menyatakan bahwa menunya sudah lebih dari cukup, ya. Jadi sudah variannya sudah sangat bagus. Terus kedatangannya bagaimana? Tepat juga. Ya. Nah ini masalahnya persoalan pengantaran makanan ini bukan pekerjaan gampang sebenarnya. Tetapi hari ini sudah normal. Ya karena sudah berjalan 2 tahun. Oh sudah bagus lah ya. Ya kalau pertama wah susah banget. Jadi yang satu di Jembrana, jarak yang satu lagi mungkin ada 20 kilo. Jadi lagi ada di gunung, di rejek, waduh berat sekali itu. Gitu. Jadi sekarang sudah mapping dia yang penyedia ini sudah bagus cara mendistribusikan. Ini kan persoalan mendistribusikan ini sangat berat. Lansia itu gak kumpul jadi satu enak kita, ya kan? Ini tutor ke rumah masing-masing. Iya, jadi satu desa ada 2, di desa yang lain bisa ada 5, di desa yang lain bisa ada 7. Bagi jaraknya juga nggak mesti harus dapat yang namanya orang tidak mampu kan, mohon maaf. Pastilah untuk mencari orang tidak mampu tuh pasti ya, cara Bali dileke-leke itu. Tahu leke-leke itu di jurang itu. Tapi ada nggak Pak kira-kira rencana Pak ya untuk pengembangan program ini Pak yang awalnya hanya untuk lansia, ada nggak mungkin nanti pengembangannya untuk apa misalkan ke anak yatim atau ke anak sekolahan atau gimana Pak? Ada Pak rencana itu Pak? Saya sudah punya program beasiswa setiap tahun. Hari ini kita hampir 5 miliar anggaran kita untuk beasiswa. Untuk anak sekolah. Anak sekolah, ya. Beasiswa ini di dalamnya juga termasuk anak miskin. Ya. Kalau yang biasa, yang umum kan yang berprestasi, yang nilainya tinggi, ya kan? Itu masuk ada indeks prestasi lah yang kita tentukan. Kalau nilai sekian baru bisa wajib dapat beasiswa. Tapi kalau enggak, kan enggak dapat. Persoalan pertanyaan saya adalah orang miskin nggak mungkin dia dapat nilai tinggi.
ya kan? Iya. Karena apa? Karena 1 jam belajar mereka beda dengan orang kaya, anak orang kaya. Fasilitas belajar anak orang kaya beda dengan fasilitas belajar anak orang miskin. Fasilitas anak orang miskin, satu, pulang kerja mereka belum tentu dapat istirahat. Mereka akan membantu orang tuanya bekerja. Belum tentu mereka mendapatkan makanan yang bagus juga, ya kan? Nah, alat-alatnya juga kalau anak-anak orang kaya pulang sekolah mungkin istirahat dulu. Sudah gitu akan ada les, ya kan? Tambahan. Ya, belajar tambahan, begitu ya. Dan fasilitas di rumahnya komplit, ya, bisa mengakses internet segala macam, belajar segala macam, buku-bukunya juga komplit, gitu ya. Meja belajarnya bagus, mungkin juga ada susu di sebelahnya, begitu ya. Tapi orang miskin mungkin terjadi itu, nggak mungkin. Makanya mereka begitu diadu nilainya, pasti kalah. Kecil kemungkinannya orang miskin itu kan mampu bersaing dengan di sini. Nah, begitulah. Berarti orang miskin ini bukan berarti dia tidak mempunyai kesempatan, ya kan? Kita kembali aja ke belakang sekolah Bale Mandara yang ada di Beleleng itu, ya. Itu jebolan Bale Mandara itu hebat-hebat loh, itu, ya kan? Jadi luar biasa. Itu termasuk juga ide-ide kita juga, semasa saya di DPR. Jadi saya support itu juga untuk itu, karena itu menampung anak miskin. Nah, kita di Jembrana, saya punya prinsip bahwa membunuh menjerokan kemiskinan itu nggak bisa kita mengasih BLT, PKH, nggak bisa. Ya, saya dari dulu dari DPR saya sudah punya pikiran ini. Ya, makanya hari ini anak-anak miskin yang ada di Jembrana yang tamat SMA, saya ambil nih. Saya sekolahkan, saya kasih beasiswa dia. Gitu. Saya buat formasi hampir setiap kali ada beasiswa tuh hampir hari ini 156 siswa peluang yang bisa harus didapatkan. Tetapi cuma yang bisa mendapatkan itu bukan mendapatkan, karena yang terdaftar hanya 16. Saya selalu menghimbau kepada kepala desa, kepala dusun, camat, kalau ada anak miskin di kampungmu, kasih saya. Kasih saya, ini pekerjaan karma, ya. Dan kita bisa biayai, kasih beasiswa segala macam. Itu satu. Nomor dua, saya punya BLK, Balai Latihan Kerja. Hari ini kita sudah mencetak anak-anak yang siap bekerja ke luar negeri. Saya utamakan nih anak-anak miskin, anak-anak kurang mampu. Begitu. Saya suruh sekarang klien-klien Banjar sampai yang Kabid yang menangani saya ini di BLK saya ini, kamu jalan turun, buat sosialisasi turun ke Banjar-Banjar. Ambil tuh kalau memang yang biasa-biasa nggak mau sekolah kepada kita, yang miskin bisa ambilin, cetak langsung. Itu jadi tukang las ini mahal loh, jadi tukang las, tukang kebun. Saya kan kemarin baru saja pulang juga dari Jepang, melihat anak-anak kita yang ada di Jepang, mereka ya yang ditampung di Jepang. Jadi semuanya pada semua pada bagus, mentalnya sudah bagus, pekerjaannya juga bagus, begitu loh. Dan ini sudah menjadi, nanti kalau dia pulang sudah menjadi anak muda kelas menengah ya, begitu. Harapan saya seperti itu. Jadi kalau sekarang masih muda nih, karena pulang kerja di luar negeri itu banyak sekali hari ini. Jadi setelah COVID ini orang-orang tenaga kerja yang dulu mengerjakan sawah dan ladang industrinya orang-orang Asia dan Eropa ini, mereka nggak kembali lagi. Ya kan? Ya, kebutuhannya tinggi sekali gitu. Dan apa untung kita? Saya bahkan punya program sudah MOU saya sama BP2MI namanya ya, Badan Penyelenggara Tenaga Kerja ya. Itu dan juga sama seluruh kepala desa di Jembrana. Ini. Jadi saya mau buat kampung satu Banjar 20 orang anak muda yang pergi ke luar negeri bekerja. Satu Banjar, satu Banjar, 20 yang bisa mampu kita siapkan untuk berangkat ke luar negeri. Difasilitasi oleh pemerintah. Nah, artinya pelatihan pekerjaannya kita, karena biaya ditanggung sendiri, tetapi kita sudah atur juga dengan ada pembantuan, mungkin pinjaman atau apa yang akan mereka cicil setiap bulan. Saya hantarkan mereka. Itu. Harapan saya apa? Kalau saja ini 20 orang ini setiap Banjar bisa kita laksanakan kerja luar negeri. Di luar negeri mereka dapat gaji sekitar 17 juta sampai 20 juta.
dan setiap bulan dia kirim 5 juta kepada orang tua, keluarganya, pacarnya, istrinya, apa kayak. Bayangkan, dalam satu banjar itu ada uang 100 juta loh Yang beredar. yang beredar. Gimana kali sekarang? Kali berapa banyak? Ya, berapa banjar deh. Coba bayangkan, hidup nggak ekonomi Jembrana? Multiplier efeknya jalan. Ya, itu saya, makanya hari ini saya genjot lagi. Ini ada hadiah nih. Nah, kebetulan wawancara ini ada hadiah nih. Sekarang siapapun yang bisa mengantarkan 20 anak muda yang siap bekerja, saya kasih hadiah 1 sepeda pit. Diantarkan ke Bapak? Ke BLK saya. Oh, ke BLK? Ke BLK. Oke. Kita akan pos ini, Pak. Ya, satu sepeda motor pit itu dapat itu. Oke. Itu. Ya. Saking saya, Ya. padahal buat mereka sebenarnya. Betul. Pingin sekali saya satu keuntungan tadi. Ya. Nomor 2 kalau dari sisi BPJS oke lah, ya kan mereka otomatis hilang dari tanggung jawab kita. Nomor 3, mereka ini menjadi anak-anak yang grade-nya akan naik dia. Ya kan, tangguh ya. Karena saya mempersiapkan Jembrana Emasnya 2026, 2027. Ya kan? Kalau anak-anak muda hari ini masih di luar ya, boleh kamu terbang keluar. Tetapi 27 kita ada kebutuhan tentang tenaga kerja banyak sekali yang expert. Begitu ya, di bahasa. Nah, ini mereka pulang. Udah siap pakai, Pak. Saya pulangkan nih. Ya, udah siap pakai. Saya pulangkan nih, begitu loh. Itu yang saya maksud Jembrana Emas daripada di sisi jasa. Artinya Jembrana Emas ini prinsipnya kan begini. Akomodasi pariwisata Jembrana itu dibuat di Jembrana. Ada semacam pusat-pusat di Paramon, ya kan? Ada Polo, ya. Nah kan ada orang datang nih, ya kan? Mungkin ribuan dalam satu hari. Ya, mereka datang ini kan satu membutuhkan pelayanan. Siapa yang melakukan? Anak-anak muda Jembrana sebagai tenaga kerjanya. Mereka ini butuh makan. Makan tuh ada makan nasi, makan buah, makan ikan, makan daging. Buah Jembrana, daging Jembrana, ikan Jembrana. Itu saya harapkan. Maka hari ini kita pelatihan terus menuju ke sana. Saya dimanapun sekarang di Jembrana ini selalu bicara Jembrana Emas, yaitu Jembrana maju, Jembrana Emas ini apa istilahnya? Jembrana Emas itu saya anggap sebagai satu keberhasilan bersama Jembrana. Setiap kakak rumah tangga yang ada di Jembrana ini punya penghasilan yang bagus. Dia jadi penjual sayur kayak, ya, jadi laundry kayak, jadi driver kayak, jadi guide kayak, ya kan, jadi dagang lumpia kayak, jadi dagang dipart kayak, dagang sayur, dagang apa. Ini ekonomi hidup. Jadi Ya, tuan rumah. ya, tuan rumah. Tuan di rumah sendiri, Pak. Ya. Artinya yang mengerjakan orang Jembrana. Ya. Nah, Jembrana maju ini nanti pada saat itu. Tapi kalau yang bekerja ini bukan orang Jembrana sebagai pelakunya, saya anggap kemajuan Jembrana ini gagal. Hambar. Jadi masyarakat Jembrana cuma menonton aja. Ya kan? Ya. Nah, ini saya maksud Jembrana Emas ini dikerjakan ya, dan nanti impactnya juga kepada orang-orang Jembrana. Ini kan masih ada waktu masalahnya. Mempersiapkan itu tuh masih ada waktu. Jembrana kita estimasikan yang kemarin memang di 2023, tapi karena perencanaan 2023 kenapa? Karena 2023 mereka start, 2026 saya yakin jadi. Ini kan mundur nih. Saya anggap nanti mungkin Jembrana Emas akan 2027 mulai ini. Ya, karena di start dari hari ini begitu, itu loh. Nah, pada saat disitulah ada waktu 3 tahun ini, saya terus mengedukasi masyarakat mengarah ke sana, begitu. Dan gerakan menuju Jembrana Emas ini bukan pola pikir bupati aja, ini gerakan sosial. Ya, harus merubah mindset semua bahwa kita fokus ke situ. Ayo kita bersama-sama. Mau maju nggak? Mau begini-begini aja, begini-begini aja. Ayo. Kalau mau maju, ayo kita bergerak ke situ. Siapkan diri. Begitu. Anda belajar bertani saja, belajar beternak, belajar perikanan, itu ya, belajar di jasa. Saya yang membuat ini. Gitu. Jembrana Emas mengusung masyarakat Jembrana menjadi tuan di rumah. Tuhan rubah. Gitu ya. Termasuk di Gabah pun saya perhatikan hari ini padi, beras kita. Apa ya? Ya,
kita mohon maaf nih, saya tidak melarang orang mau jualan kemana aja bisa, ya kan? Sekarang gabah kita kan banyak lari ke Banyuwangi, ya kan? Ya dicetak di Banyuwangi, kemudian dikirim ke sini lagi. Dan jadi beras, Betul. sini. Bawa sini lagi, begitu ya. Ya, artinya apa? Memang itu kan dagang, ya kita nggak bisa medagang di Republik ini, begitu ya. Tapi kalau kita bisa fight itu, artinya menjadi kompetitor juga bagi dia, jauh lebih bagus daripada dia. Petani pasti jatuh ke kita. Tadi saya sudah bangun pabrik RMU di Penjaringan, Pabrik pengolahan gabah. yang kapasitas 60 ton per hari, begitu, ya. Dan ini kalau ini normal juga, saya untuk Jembrana mungkin akan bisa kita atur stabilisasi harga gabah. Saya melihat harga gabah dengan harga jual beras itu selisihnya terlalu tinggi. Cukup tinggi Pak ya? Gabah kalau dibeli 5.500 per kilo, saya pinginnya sudah menjadi beras dia di harga 8.500, jangan di angka 11.000. Packing profitnya terlalu tinggi nih. Ada selisih 6.000 begitu. Saya sudah hitung kok. Dengan harga 8.000 nggak rugi. Begitu. Masuk margin Pak ya? Ya, jadi kalau kita beli beras 11.000, bukan berarti petani kita tuh senang. Enggak dong. Kecuali harga gabah dibeli 6.000, baru petani kita senang. Ini kalau beras ini bukan petani lagi nih. Ini sudah pemain di sini, itu. Itu. Ya, itu harus dibedakan. Kadang-kadang kan bilang, mau beras mahal sekarang, petani bahagia dong. Enggak. Nggak begitu Pak ya? Enggak. Soalnya kalau harga gabah tinggi baru petani itu bahagia. Begitu. Ya kan? Ini dua hal yang berbeda ini. Gabah menjadi beras ini berbeda ini. Pelakunya beda ini. Itu. Nah, kita cerita sampah dikit ya. Nanti ya, sampah ya. Mau minum dulu? Minum dulu. Nah, sampah ini merupakan apa ya? Menjadi ada ini mulai Republik ini dibangun sampai sekarang. Tidak ada solusi, ya kan? Setiap orang menghasilkan sampah. Sampai ya pokoknya mulai dari hidup itu sudah menghasilkan sampah. Gitu ya. Maka saya bilang dari mulai Republik ini ada, umur sampah kita itu sudah 78 tahun itu TPA-nya masing-masing. Gitu. Saya sekarang punya TPA sudah hampir 100.000 ton existing. Yang existing aja. Nah di PEH, saya selalu berpikir mau diapain ini. Saya mencoba untuk melakukan penimbunan kepada daerah-daerah bekas galian C dengan pola inseminasi, ya, enzim. Itu juga memang berhasil juga produk, tapi ada limbahnya juga yang tidak bagus juga. Walaupun limbahnya sebenarnya tidak membawa penyakit, tetapi warnanya jelek. Itu karena mempengaruhi warna air, begitu. Jadi saya anggap tutup aja dah, tidak usah begitu. Nah hari ini Jembrana kita punya gabah per hari hampir 200 ton, ya. Yang existing di TPA ada sekitar 100.000 ton, ya. Di TPA. Saya pusing untuk berpikir tentang itu. Saya lobby sudah hampir 1 tahun. Saya hari ini sudah menemukan partner untuk mengerjakan sampah kita, ya. Jadi pemerintah daerah dalam ini posisinya sebagai penyedia sampah dan lahan. Clear kita. Penyedia lahan dan sampah. Oke, clear termasuk existing. Ada lagi perusahaan yang kedua, PT Wisesa, penyedia mesin. Mesin untuk mengolah sampah. Satu hari kapasitasnya hampir 400 ton. Satu hari, ya. Kemudian dalam bentuk apa? Dalam bentuk pupuk dan juga dalam bentuk RDF. Bahan energi RDF. Nah, kemudian siapa pembeli RDF ini? Pertanyaannya. Siapa pemakainya? Saya juga dalam waktu 1 tahun baru menemukan dan sudah PKS kita, sudah kerjasama kita, itu PT SBI, Semen Bersama Indonesia. Di mana? Surabaya. Ya. Nah inilah, jadi 3 ini, kerjasama 3 ini, ya. Ya 3. Kalau umpamanya salah satu ini nggak jalan, otomatis kita nggak jalan semua. Ya kan? Kita penghasil sampah, ini pengolah, ini pembeli. Ya kan?
Kalau pembelinya punya ada, buat apa bikin RDF? Ya kan, dari mana dapat biaya kita mengolah? Kan itu persoalan mesin ini. Jadi, karena saya zero APBD, nggak ngeluarkan duit sama sekali. Tanpa APBD. Tanpa pi pun. Ini keren, Ya, tanpa APBD sama sekali gitu. Nah kemudian bahkan saya mau juga minta bagian daripada hasil penjualan RDF. Nah, walaupun umpamanya kecil, tetapi kalau dikumpul-kumpulin gitu dalam setahun kan ada paling nggak untuk ganti-ganti ban truk lah gitu ya kan, ya kan. Nah, untuk ganti-ganti ya, wah perawatan loader itu kan rusak terus itu. Nah ini saya lakukan ya. Hari ini sudah mulai mekaniknya masuk. Karena baru saja kejadiannya mungkin 2 minggu yang lalu mesinnya datang. Begitu, gitu. Hari ini sudah. Pengolahan itu kalian itu. Ya itu kan, itu ya. Dan lagi satu, mudah-mudahan mohon restu juga dalam bulan ini juga saya juga mendapatkan hibah mesin sampah dari Korea. Itu mobile system dia. Jadi dia pengolahan sampah ini ada di atas mobil. Diambil, langsung diolah gitu. Langsung diolah. Wah, ini lebih keren lagi nih. Lebih canggih lagi nih. Saya taruh di pasar nanti. Jadi di mana ada kegiatan-kegiatan sifatnya produksi sampah yang banyak, anggaplah di lapangan ini ada hiburan rakyat gitu ya. Itu kan pasti rakyat berjubel ke sana. Setelah itu kan sampahnya banyak. Ya mesinnya kita pasang sana. Jadi selesai hiburan, sampah kumpul, sudah selesai. Sudah enggak ke TPA begitu. Gitu. Nanti kita lihat. Ini lagi proses karena hibah barang dari luar negeri itu nggak gampang. Persyaratannya banyak sekali. Itu kita sudah lalui tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita kasih tahu. Kalau barang itu datang nanti kasih tahu. Bahkan yang lagi 2 juga tambak udang, hari ini saya juga akan tidak lagi menambah izin tambak udang. Selesai. Begitu. Karena tambak udang itu ya mohon maaf, income daerahnya juga kecil buat kita, gitu ya. Dan seluruh pantai-pantai kita itu tertutup semua dengan tambak-tambak gitu. Jadi cuma segitu aja kita untuk tambak udang ya tetap yang ada ya sekarang aja ini sudah selesai, nggak ada lagi penambahan begitu. Nah ini yang kita buat sehingga akhirnya pada saat Jemberana ini sudah mulai investasi masuk, ya wisatanya jalan, ya semua jalan. Walaupun orang ramai di Jemberana, tapi tidak merasa akan macet, gitulah, ya kan? Ya ini kita sudah atur, kita sudah atur zona-zonanya. Jadi di sini umpamanya ruang-ruang publik, ruang-ruang untuk anak-anak sekolah, dia nggak akan ketemu dengan kemacetan. Nah, sudah kita atur sih begitu. Tidak numplak, ya. Karena selama ini kan kenapa kemacetan itu kan karena numpleknya itu, Pak. Ya. Anak sekolah lewat sana, Ya. orang kerja lewat sana. Percepatan pertumbuhan ekonomi itu masih lambat kita di sini, sehingga percepatan infrastruktur pengaturan tata ruang itu kita bisa, gitu lah. Tetapi kalau ekonominya lebih cepat, kelabakan kita. Makanya sekarang kita untuk menatanya itu lebih cepat, lebih bisa. Ada waktu kita. Gitu. Kita persiapkan betul-betul Jemberana itu nanti sebagai Green City, Forest City, begitu Smart City. Ke sana dia arahnya nanti. Itu. Ya. itu. Nah ini makanya kita saya terus terang saja nggak boleh Jemberana dipimpin oleh yang nggak punya visi ke situ, begitu. Jadi persiapan Jemberana ke depan ini salah satu kota last paradise in Bali, begitu loh Pak. Ke situ nanti dia, karena kota-kota yang lain udah penuh nih, Badung, Kodia, udah penuh dan udah boring, ya. Kan udah setiap kunjungan mereka datang, tetapi ini sesuatu yang menarik gini, yang sangat-sangat luar biasa, virgin, dia hijau, dia sejuk. Di Badung udah akan bisa melihat capuk, ya, udah akan bisa melihat apalagi ya kupu-kupu, ya mungkin jentik nyamuk ya, keluang apalagi,
Ya, di sini masih bisa loh. Bisa. Kodok. Itu saya mesti akan jaga itu. Kodok lengkap dengan suaranya. Ya, kita akan jauh. Burung-burung sini masih banyak sekali yang terbang. Itu kita jaga. Maka dia di sini akan menjadi family tourism. Dia ngajak anak, ngajak keluarga sini. Coba di Badung, setiap ini bar, restoran. Anak-anak nggak suka itu. Ya kan, tapi kalau udah diajak ini, lihat kodok gitu ya, lihat capung, lihat di sawah-sawah burung, wah itu luar biasa. Wah, ya benar. Itu mahal itu. Oh, itu konsep Jemberana ke depan. Itu salah bagian dari segala kota yang memang yang hijau, yang bersih, tetapi modern, begitu. Jadi artinya teknologi IT barang semua itu masuk dia. Semua perangkat-perangkat itu bisa. Artinya walaupun di tengah hutan, tetapi istilahnya internetnya juga ada gitu. Itu ya aja. Udah zaman. Wah, semakin gini ya, semakin menarik ini. Istilahnya banyak ternyata program-program besar yang Cuma kan tidak bisa berbalik sebelah tangan. betul. Karena kita ini semua Allah Ta'ala lah itu ya. Ini udah sang yang widiwasa nih. Mudah-mudahan dapat duit gitu ya kan ya. Kita butuh duit ini, Kalau- cuma bangun tuh. Terus sekarang istilah jalur langit Pak ya. Jalan lagi. Pokok ya selagian banu nasi hijau itu ada. Ya Pak, baik. Tadi konsep pariwisata, investasi sudah clear Pak. Siap. Cara kita dapatkan. Sekarang ada lagi Pak yang lain nih Pak yang ingin kita Apa? ingin minta. Pilkada pasti. Bukan, belum Pak, belum. Tentang stunting Pak. Ini menarik ini. Stunting, ya. Stunting. Oke. Data kami Jembrana stuntingnya bagus Pak. Penurunannya sangat baik. Drastis ya. Target di 2024 ini penurunan jadi 6,15%. Ya. Sesuai target yang Ya. disusun oleh provinsi. Ya. Bagaimana langkah Bapak Pak untuk mencapai target ini Pak? Stunting ini Pak. Saya begitu disodori dengan nilai stunting pertama dengan angka 16%, saya kaget. Tinggi ya. Dibandingkan dengan kabupaten lain dalam bayangan saya nggak mungkin kita kalah. Saya kaget Pak. Itu. Saya turun langsung. Yuk cek deh. Saya bawa timbangan, saya bawa tim. Mana contoh stunting ini? Jadi gini loh. Dia kan ada data yang dari pusat, ada data yang kita punya. Data kita berdasarkan pelaporan Posyandu. Oke. Clear. Ya. Ya. Tingkat kehadiran jelas, apa jelas. Cuma sekian persen tidak hadir kadang-kadang ditimbang dan apa gitu ya. Jadi data clear ya. Data pusat, saya nggak tahu siapa yang mensurvei. Ya dulu langsung ujuk. Nah, yakin nggak saya sama yang mensurvei itu? Saya nggak yakin karena nggak datang ke sini. Kalau saya datang ke sini, saya pasti kasih arahan. Ya. Ya kan? You jangan sembarang Jangan main asal data. asal main meteran gini, kalau ada udah standing, ya kan? Oh, gini-gini di lingkaran ini berat standing, gitu loh. Ada di desa-desa saya ini, anggaplah kalau saya sebut namanya Ngakinon nih, Pak Cilik gini. Namanya juga Pak Cilik Ngakinon. Ini keluarganya memang kecil-kecil semua. Ya, kalau sekarang hari ini punya bayi kecil pasti kecil. Gennya emang kecil Pak. Memang kecil, banyak itu. Iya. Itu dimasukkan stunting. Kalau nasional data itu stunting masih. Stunting. Iya. Itu sekarang stunting Iya, itu. oke. Itu satu. Nomor dua. Iya. Saya mengecek sekarang di timbangan pada saat acara Posyandu. Saya cek, saya bukunya saya lihat progresnya. Ya. Saya makanya sekarang hari ini saya kasih instruksi seluruh Posyandu saya. Jika acara penimbangan bayi itu digelar, kalau bayinya nggak datang ke Posyandu, cari sana tuh. Kamu yang datang ke situ. Kan hari ini kader Posyandu saya kasih insentif. Tuh. Ini Pak, saya kasih insentif nih. Jadi sangat penting sekali karena mereka kerjanya luar biasa. Saya kasih insentif walaupun tidak sebesar apa ya, cuma 200.000, 300.000. Apresiasi. Ada rasa ini kan gerakan kemanusiaan nih, ya. Tapi saya kasih insentif biar mereka paling tidak bisa beli pulsa lah atau kebanggaan sedikit gitu ya, begitu. Nah ini semangatnya luar biasa. Satu. Nomor dua. Nah dari hasil saya turun, saya ternyata melihat tidak benar semua. Ngawur ini.
ya bidannya juga dari puskesmas juga nggak selektif, asal oke gitu. Oke. Oke. Tanding ini Pak ini. Ada dua persoalan. Kalau dia mengharapkan bantuan yang banyak, dia memang harus tulis stunting. Biar dia bantuannya mengalir terus itu. Tapi kalau dia menjaga nama baik pemerintah, dia akan nolkan stuntingnya. Paham deh. Ini anak-anak bekerjanya begini lapangannya. Kalau dia ada sama halnya saya menghabiskan kemiskinan dan miskin ekstrem. Ini dua hal yang berbeda kan. Saya bilang, mana yang miskin ekstrem? Yang miskin ditunjukkan. Terus, kenapa miskin ekstrem ini masih tinggi? Kenapa kalau dihilang ini nanti nggak dapat bantuan? Oh itu Pak. Itu yang terjadi di desa. Biar tahu deh teman-teman. Karena bantuannya akan diputus. Gitu. Padahal dia masih menyandang miskin. Baru dia sadar, oh ya Pak, gitu. Kan salah satu yang membuat unsur miskin ekstrem itu ada. Betul. Ya kan? Iya, ada memang. Wah, kalau ini hilang, dia bukan berarti hilang miskinnya, dia tetap miskin, masih tetap dapat bantuan dia. Jadi kepala desa dan teman-teman klien di desa-desa ini khawatir dia akan menjadi beban desa, begitu. Jadi ada dua versi. Kalau pelaporannya ingin mendapatkan bantuan, dia tulis itu miskin. Gitu. Bantuan akan jalan, ya. Tapi nama daerah akan jelek. Bupati gak kerja, segala macam. Begitu. Tetapi kalau dia buat nama pemerintah itu bagus, dia jerokan itu. Nah, ada dua hal ini, apakah dia serius ataukah tidak. Nah, saya sekarang cek, saya turun itu, ternyata menemukan bahwa hal yang pertama saya temukan, dia takut menjerokan kemiskinan itu, stunting itu, karena bantuan itu terputus, begitu. Dan orang itu kadang-kadang juga itu tetap ingin seperti itu. Paham, Pak? Jadi semacam kebiasaan yang menyenangkan itu Pak. Oke. Ini halnya sebenarnya kalau di-up kita jelek, kalau tidak di-up juga tidak ada yang tahu ini, begitu ya. Fakta di lapangan seperti itu. Gitu. Nah, kemudian saya menangani stunting itu, saya membentuklah yang disebut dengan program orang tua bapak ibu asuh. Saya punya hari ini yang resmi 4 anak asuh stunting. Itu perkembangannya udah bagus. Udah kita cek. Itu semua Pak. Semua level OPD. Jadi Masing-masing punya anak. wajib, bukan APBD juga, kaji sendiri, uang sendiri. Itu Begitu. dilaporkannya rutin Pak. Rutin. Setiap ada 1 bulan kita pasti turun sekali. Tadi di hari Jumat habis olahraga kita pakai sepeda motor langsung memantau masing-masing pecah kemana-mana. Terserah dia bagaimana, di mana orang tua asuhnya. Jadi lingkungan terdekat di rumahnya mereka. Oke, di Bikur. Ya, jadi kayak saya Kaliaka, saya dapat tugas Kaliaka. Berapa pejabat dari Kaliaka? Umpamanya ada 5. Seluruh stunting yang ada di Kaliaka, kalau pembagiannya 1, ya mungkin dibagi 3 aja lah, begitu. Jadi minimal 2, 1 pejabat, itu setingkat kepala dinas, begitu, minimal 2. Ya, saya 4 dapat. Jadi kita datang hari Jumat, bawa susu, bawa beras, bawa dan lucu lagi nih, kita harus ingetin juga nih, satu, rotinya itu jangan dimakan bapaknya, begitu. Ya, iya ini juga. Jadi percuma juga kita bawa roti. Kalau sudah sampai kita pulang dibagi-bagi nih, ada mamanya, ada kakaknya, ada siapa. Bahkan yang stunting nggak dapat apa-apa, begitu. Begitu. Ini juga persoalan ini. Gitu. Jadi apa kira-kira yang paling pas yang kita bawa ke situ tuh, gitu. Anggap dia nih keluarga stunting bersaudara 3 atau 2, ya yang tidak jauh selisihnya. Ini barang yang kita bawa ini pasti juga udah pakai dua-duanya, gitu lah Pak. Itu, ya kan. Tapi mau bagaimana? Ya udahlah. Itu mau bagaimana? Ya udahlah. Tapi selama ini progres perkembangannya Bagus, Pak ya? bagus. Maka kita target kita dia angka 61,5% ini mudah-mudahan di bulan Juli ini udah selesai itu. Nah ini karena apa ya?
Saya kan tidak melepas program begitu saja, tapi saya cek semua. Saya cek, saya konkret, saya lihat semua begitu. yang penting, Pak. Itu. Itu yang penting, Pak. Saya turun ini benar nggak bekerja Ya. begitu ya. Itu. Benar nggak Ya. sudah realisasikan? Ya, kemarin saya di Batu Agung kemarin melakukan apa ya, kick off kemiskinan ekstrem. Ya, saya tanya juga kader-kader termasuk juga ada kader Posyandu juga sana. Sini, kalau dinas saya turun nggak? Ya. Puskesmas saya turun nggak? Apa aja kerja? Saya uji tuh di situ. Apa ini? Ini apa ini? Puskesmas saya uji. Ternyata kader Posyandu itu jauh lebih pintar daripada anak-anak saya di puskesmas. Gila nggak itu? Itu. Lebih ngeri berarti ya, langsung bupatinya. Iya. Nah kita kan kok nggak jalan-jalan tuh gitu? Kan itu Pak. Ya. Memang begitu kadang-kadang ya asal laporan itu aja itu. Tapi saya cek, saya turun, saya lihat. Pastinya Pak ya kan, anggaran sudah berjalan. Ya. Realisasi sudah berjalan, kenapa progresnya tidak jalan? Pasti Tapi Pak, kalau kita mengikuti pidatonya Pak Presiden Jokowi, kenapa akhirnya anggaran 1 miliar? Dang, akhir ujung-ujungnya yang stunting itu cuma dapat 50.000. Memang benar. dapat telur aja kan ya. Memang benar. Benar itu. Nggak disalahkan. Itu komentator pusat. Itu memang benar begitu Pak? Memang benar. Komentator pusat itu Pak. Komentator cek sekarang di kadis saya. Tuh. Oh, berarti ini kan dana pusat pengelolaannya ini. Ini memang dana ini. Kecil sekali jatuhnya ke stunting ini. Jadi mulainya dari pranikah ini. Iya, iya. Oh, pranikah, sudah gitu ibu hamil, gitu ya. Ini bukan asupan, bukan rapat-rapat, himbauan. Begitu. Banyak di sana. Jadi ngumpulin orang, rapat, ngasih penyuluhan. Itu nggak turun langsung bagaimana gitu. Memang untuk Akhirnya untuk stand itu kecil sekali. Itu betul itu. Betul itu. Jadi kalau sekian triliun dibilang sama Pak Presiden yang sebagai penerima statistik, betul itu. Betul. Saya lihat itu kok cara komentatornya itu pelaporannya di SKPD. Oh benar juga begitu. Oh. itulah akhirnya Jawa membuat program Bapak Asuh Stunting. Bapak Ibu Asuh Bapak Ibu Stunting. Asuh Stunting Ya. langsung. Ya, langsung. Ini gerakan kemanusiaan juga begitu. Makin mudah nanti Pak ya. Wah, mudah kali. Untuk memantau. Mudah sekali. Memantau potensi daerah, memantau. Sekarang Pak Bupati ada investasi nih masuk. Ya. Dia dan warungnya kita udah sediakan di MPMP, Mall Pelayanan Publik. Udah siap ruangnya. Di ruang investasi ya, sebelahnya juga ada tentang data center ini ya. Jadi investasi sekarang Pak Bupati bulan ini berapa punya buah? Tinggal tahu saya. Buah ini sekian. 1000 di 51 desa yang ada di Kabupaten Jemberana, ya kan? Yang menanam durian hari ini sekian. Ada 3 juta pohon durian. Kemudian klik lagi, ada sekitar 2 juta durian yang siap berbuah. Klik lagi, 1 pohon berbuah sekian kilo, ya kan? Dapat dah. Di bulan ini saya punya durian sekian ton. Ya kan? Pertanyaannya lah, durian 2 ton ini mau bawa kemana? Siapa yang menjual? Bawa kemana? Itu. Ini Prusda punya pekerjaan. Ada Prusda Pak ya? Ada Prusda. Saya akan bangun gudang yang bagus. Kita akan bangun frozen juga untuk buah. Begitu, ke depan. Itu. Nah ini seperti itu Pak. Jadi aman kita. Pak Bupati, cuaca juga seperti itu. Dan Termasuk kondisi jalan Pak ya? semua dilaporkan di situ. Apa ada Jemberana saudara saya. Tuh. Jadi, kalaupun pemerintah pusat, Pak Bupati, saya hari ini mau untuk memberikan bantuan ya infrastruktur jalan lah untuk daerah-daerah pariwisata. Tinggal saya set. Di sini
tempatnya. Tidak perlu lagi turun nanyakan kepala desa apa gitu. Tinggal tak one ping aja kerja set sudah muncul data kirim. Dan data saya itu ada beberapa data saya sudah diakui oleh Kementerian Desa hari ini. Sudah nyambung saya. Ya. Jadi Kementerian Desa hari ini kalau meminta data udah nggak ke desa-desa lagi. Dia tinggal buka Jembrana sudah desa. Sudah, ya. Sama-sama. Jadi Ijus juga semoga dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang bagus begitu ya. Saya sangat setuju hari ini diwawancarai oleh Ijus yang profesional begitu. Terima kasih terhadap tim yang sudah datang begitu. Ya. Terima kasih Pak. Mengenai Pak. Sama-sama. Sip.